warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi tentang perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adila Naurah Citra, NPM akhir 326. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah sebuah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan jual beli barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Jenis perusahaan ini membeli produk dari pihak produsen atau distributor dan menjualnya kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Dan termasuk dalam golongan perusahaan dagang antara lain adalah distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada atau terserba, dan pusat barang-barang grosir. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik dari perusahaan dagang sendiri. Pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan, dan kembali menjual. Tidak melakukan proses produksi barang, perhitungan total keuntungan dipatok dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Lalu, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan perubahan sedikit pun. Dan yang terakhir, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang dan perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi berbentuk single step dan multiple step. Perkenalkan, nama saya Adelia Safira dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun-akun penting perusahaan dagang dan juga metode pencatatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan akun-akun penting perusahaan dagang. Akun-akun penting perusahaan dagang sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada akun pembelian. Apa itu akun pembelian? Akun pembelian fungsinya adalah untuk mencatat semua pembelian barang dengan baik yang dibeli secara kredit atau cash. Yang kedua ada akun potongan pembelian. Fungsinya adalah untuk mencatat seluruh potongan pembelian yang diberi penjual ketika membeli barang dagangan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada akun retur pembelian. Fungsinya untuk mencatat pengembalian barang dagang yang sudah dibeli namun mengalami kerusakan. Dan keempat ada akun beban angkut pembelian. Fungsinya sendiri untuk mencatat seluruh biaya atau beban angkut yang menjadi tanggungan perusahaan. Karena biasanya pihak produsen atau supplier membebankan biaya angkut kepada perusahaan dagang yang beli barang dari produsen. Yang kelima ada akun penjualan. Fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagang baik dilakukan secara kredit maupun tunai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan. Metode pencatatan sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode perpetual atau disebut dengan Perpetual Inventory Method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Dalam metode perpetual, perusahaan mengadakan pencatatan secara mendetail atas biaya perolehan barang, persediaan barang dagang yang dibeli maupun dijual. Pencatatan tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga menunjukkan jumlah persediaan yang ada di perusahaan untuk setiap jenis persediaan secara real time. Yang kedua itu ada metode periodik atau disebut dengan Periodic Inventory Method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada metode perpetual. Penentuan biaya perolehan persediaan yang terjual hanya dilakukan pada setiap akhir periode saja.
Itulah kenapa metode ini disebut dengan metode periodik. Pada akhir periode, perusahaan akan melakukan perhitungan fisik pada persediaan yang terdapat dalam perusahaan atau yang masih belum terjual untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang terdapat pada akhir tahun yang akan disajikan dalam laporan keuangan nantinya. Syarat pengangkutan atau penyerahan barang. Yang pertama, free on board shipping point. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga, syarat ini akan menimbulkan beban angkut pembelian. Artinya, beban angkut yang timbul akibat pembelian barang dagangan dari penjual. Yang kedua, free on board destination point. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Sehingga syarat ini akan menimbulkan beban angkut penjualan. Artinya, beban angkut yang timbul akibat penjualan barang dagangan kepada pembeli. Yang ketiga, CEF atau Cost Insurance and Freight. CEF adalah pihak penjual yang menanggung seluruh biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Yang keempat, CIFIC, Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. CIFIC adalah pihak penjual yang menanggung seluruh biaya pengiriman barang, premi asuransi kerugian beserta tanggungan biaya komisi atas barang tersebut. Kenalkan, nama saya Aisyah Bella Putri Pangestu. Saya dari kelas K dengan NPM akhir 300. Saya di sini akan melanjutkan materi dari yang Vira sampaikan. Nah, di sini ada syarat pembayaran barang. Nah, syarat pembayaran barang itu ada 5, yaitu ada tunai atau kontan, yang artinya pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi baik secara langsung dengan menggunakan tunai maupun pembayaran secara cek atau giro biliat. Kemudian yang kedua ada N/30 atau N singkatan dari neto. Nah, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Kemudian yang nomor 3 itu ada N/EOM atau end of month. Nah, itu artinya pembayaran dilakukan paling lambat itu akhir bulan. Kemudian yang keempat ada N/10 EOM, yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, itu ada 2/10 dan N/30, yang artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari, maka setelah tanggal transaksi terjadi potongan 2% dalam jangka waktu kredit 30 hari. Kemudian ada macam-macam potongan. Yang potongan tunai itu adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli yang membayar lebih cepat dalam jangka waktu kredit. Kemudian yang kedua ada potongan dagang atau rabat atau trade discount. Nah, potongan harga yang diberikan kepada pembeli yang membeli dalam jumlah yang juga memiliki beberapa akun seperti 1. Pembelian, 2. Ratur pembelian, 3. Pengurangan harga, 4. Penjualan, 5. Ratur penjualan, 6. Beban angkut pembelian, dan yang terakhir yang ketujuh adalah beban angkut penjualan. Sekian dari saya. Dilanjut dengan pembahasan materi soal dengan jawabannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh soal. Nah, yang saya jelaskan ini dengan metode periodik. Nah, contoh soalnya yaitu di tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli ini membeli barang secara kredit dari Hani. Daftar harga 72 juta, diskon dagang 15% dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 dan N/30 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 1.450.000 ditambahkan ke dalam faktur. Nah, ini ditaruh di dalam jurnal umum. Di tanggal 3 Juli itu di dalam jurnal itu ada nama akun pembelian,
sebesar 61.200.000 ditaruh di debit, beban angkut pembelian sebesar 1.450.000 ditaruh di debit juga. Kemudian utang dagang sebesar 61.200.000 ditaruh di kredit, dan kas sebesar 1.450.000 ditaruh di kredit. Kemudian untuk tanggal 5 Juli itu dia membeli barang secara kredit dari Karina sebesar 33.450.000 dengan syarat FOB tujuan 2/10 dan N/30. Nah, itu di dalam akun jurnal itu ada pembelian ditaruh di debit sebesar 33.450.000 dan utang dagang sebesar 33.450.000 ditaruh di kredit. Kemudian yang di tanggal 6 dia menjual barang secara kredit kepada Pandu sebesar 36 juta dengan syarat N/15. Nah, di dalam jurnal itu ada piutang dagang sebesar 36 juta di debit dan penjualan sebesar 36 juta ditaruh di kredit. Kemudian untuk di tanggal 7 mengembalikan persediaan senilai 6.850.000 yang dibeli pada tanggal 5 Juli dari Karina. Nah, di dalam jurnal itu ada utang dagang. Nah, utang dagang ini senilai 6.850.000 ditaruh di debit dan pengembalian pembelian sebesar 6.850.000 ditaruh di kredit. Untuk tanggal 13 Juli itu dia membayar Hani untuk pembelian secara kredit tanggal 3 Juli. Nah, tanggal 3 Juli ini pada tanggal 13 Juli dia membayar untuk tanggal 3 Juli. Nah, di dalam jurnal umumnya dia bilang utang dagang itu dimasukkan di debit sebesar 61.200.000, kemudian kas sebesar dan kas dimasukkan di kredit sebesar 61.200.000. Untuk yang selanjutnya itu di tanggal tanggal 15. Tanggal 15 dia membayar Karina untuk pembelian secara kredit tanggal 5 Juli dikurangi pengembalian pada tanggal 7 Juli. Nah, di tanggal 15 ini di dalam jurnal dia bilang utang dagang itu dimasukkan di dalam debit sebesar 26.600.000 dan ada kas ditaruh di kredit sebesar 26.600.000. Kemudian yang di tanggal 21 itu ada dua. Yang pertama, menerima kas atas penjualan secara kredit tanggal 6 Juli dari Pandu. Kemudian yang kedua ada menjual barang dengan daftar harga 108 juta kepada pelanggan yang menggunakan kartu Mastercard dan menukarkan kupon penjualan senilai 7.500.000. Nah, di dalam jurnal umumnya dia dituliskan ada dua. Yang pertama, kasnya itu ditaruh di debit sebesar 36 juta. Kemudian piutang dagangnya ditaruh di kredit sebesar 36 juta juga. Kemudian yang kedua itu piutang dagang. Piutang dagangnya ini dimasukkan di debit sebesar 100.500.000 dan penjualan ditaruh di kredit sebesar 100.500.000 juga. Kemudian tanggal 22 menjual barang secara kredit kepada Teguh senilai 16.650 dengan syarat N/30. Maka di akun debitnya terdapat piutang dagang senilai 16.650 dan di debitnya terdapat penjualan 16.650. Tanggal 23 menjual barang secara tunai senilai 91.200.000. Karena secara tunai, maka di akun debitnya terdapat kas nilai 91.200.000 dan di kreditnya terdapat penjualan senilai 91.200.000. Dan tanggal 28 mengembalikan tunai kepada Pandu senilai 7.150
untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Juli. Maka di akun debitnya terdapat pengembalian penjualan karena barang bertambah atau diretur tadi senilai 7.150 dan di akun kreditnya terdapat kas 7.150. Tanggal 31 membayar biaya jasa Mastercard 1.650. Maka di akun debitnya terdapat beban layanan Mastercard senilai 1.650 dan di kreditnya ada kas 1.650. Dan yang terakhir yaitu tanggal 31, selama bulan Juli perusahaan mencetak kupon yang disertakan pada setiap kwitansi penjualan berupa diskon senilai 1.000 bagi pelanggan untuk pengembalian berikutnya sebesar lebih dari 10.000. Kupon dapat ditukarkan selama bulan Agustus. Dari total 30.000 kupon yang dicetak, perkiraan 60% akan ditebus. Maka di akun debitnya terdapat beban kupon senilai 18.000 yang didapat dari 30.000 dikali 60% tadi, dan di kreditnya ada utang kupon senilai 18.000. Maka total akhirnya yaitu 479.918. Terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh dari metode perpetual. Untuk nomor 1, pada tanggal 3 Maret 2021 dibeli barang dagang 200 set kunciran anak dari PT Kemilau Abadi secara kredit dengan syarat pembelian 2/10, N/30 sebesar 2 juta. Jadi itu kan metode kredit. Untuk jurnal umumnya, untuk debit, nama akunnya masuk ke persediaan barang dagang, nominalnya 2 juta, dan utang dagang masuk kredit di nominalnya 2 juta. Lalu untuk nomor 2, tanggal 9 Maret 2021 barang dagang dijual kepada UD Bahagia secara kredit sebanyak 70 set kunciran seharga 1.500.000 dengan syarat penjualan 2/10, N/30 dan harga pokok penjualan HBP sebesar 500. Untuk jurnal umumnya, piutang dagang nominalnya debit, piutang dagang pada debit 1.500.000 dan untuk kreditnya nama akun penjualan 1.500.000. Lah, ini untuk metode perpetual. Ini tidak hanya piutang dagang pada penjual, tapi ada HBP nominalnya 500 dan kreditnya persediaan barang dagang senilai 500.000. Lalu untuk tanggal 3, pada tanggal 18 Maret diterima kembali barang dagang dari UD Bahagia sebanyak 35 set karena adanya kerusakan sebesar 300.000 dengan HBP sebanyak 2.500. Untuk jurnal umumnya sama seperti pada nomor 2 itu, tapi bedanya HBP berada di kredit dan persediaan barang dagang berada pada debit. Retur penjualan pada debit senilai 300.000 dan kreditnya piutang dagang 300.000. Lalu untuk tanggal 4,
untuk nomor 4, di tanggal 25 Maret dibayar utang kepada PT Gemilau Abadi atas pembelian barang dagang pada tanggal 3 Maret 2021. Untuk jurnal umumnya, utang dagang, kas, dan presiden berdagang. Utang dagang masuk di debit senilai 3 juta. Akun utang dagang di debit untuk mengurangi jumlah utang yang masih harus dibayar pada PT Gemilau Abadi. Lalu untuk kas berada di kredit senilai nominalnya 2.950.000. Akun kas di kredit karena perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk melunasi utang tersebut. Lalu persediaan barang dagang pada kredit nominal 50.000. Itu ada penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagang sebesar 50.000. Penyesuaian ini mungkin terkait dengan diskon atau yaitu diskon potongan yang diberikan oleh PT Gemilau Abadi saat pembayaran dilakukan. Ya, tadi kan ada syaratnya itu, jadi dapat potongan 50.000. Lalu nomor terakhir, 29 Maret diterima pelunasan piutang dari UD Bahagia atas penjualan barang dagang pada tanggal 9 Maret 2021. Nama akunnya ada kas, diskon penjualan, dan piutang dagang. Kas berada di debit nominal 950.000. Akun kas di debit karena perusahaan menerima sejumlah uang tunai dari UD Bahagia sebagai pembayaran piutang. Lalu diskon penjualan masuk di debit 50.000. Akun diskon penjualan debit untuk mencatat potongan yang diberikan UD Bahagia atas pembayaran piutangnya. Lalu untuk piutang dagang juga masuk di kredit senilai 1 juta. Akun piutang dagang di kredit untuk mengurangi jumlah piutang yang masih harus diterima oleh UD Bahagia. Lalu untuk total pada kolom debit 8.550.000 dan untuk kredit sama seperti debit 8.550.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.